selamat jam segini. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bams. Kali ini kita belajar tentang fisika manfaat radioisotop. Yang pertama digunakan di bidang kedokteran. Jadi ada sodium 24 itu untuk mengetahui keefektifan kerja jantung atau ginjal. Kemudian ada iodium 131 itu untuk menentukan lokasi tumor otak atau untuk mendeteksi tumor kelenjar gondok atau tiroid ya. Kemudian ada kobalt 60 itu digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Kemudian ada natrium 24 itu untuk mengobati trombosis atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada juga sinar gamma itu untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Gitu ya. Kemudian pada bidang pertanian itu ada karbon 14 itu untuk mengkaji proses fotosintesis. Kemudian kalau kobalt 60-nya itu untuk mengetahui atau mendapatkan bibit unggul ya dengan radiasi sinar gamma. Kemudian di bidang pertanian energi digunakan juga untuk mempelajari unsur-unsur tertentu oleh tumbuhan. Ada memproduksi tanaman, mengkaji proses fotosintesis, ada memandulkan serangga-serangga seperti itu ya. Di bidang industri, kobalt 60 atau iridium 192 itu digunakan untuk mengetahui kebocoran pada pipa logam atau mengukur ketebalan baja dengan sinar gamma ya, kobalt 60 itu. Kemudian untuk meneliti kekuatan material dan meneliti gejala difusi dalam logam. Kemudian ada strontium 90 atau sinar beta itu digunakan untuk mengukur ketebalan bahan atau lembaran kertas gitu ya. Kemudian ada juga silikon yang dimasukkan ke dalam lumpur itu digunakan untuk mengefisiensikan pekerjaan mengeruk lumpur. Jadi untuk mengeruk lumpur di pelabuhan atau terowongan-terowongan gitu ya. Kemudian bisa juga di bidang industri itu digunakan untuk memeriksa tanpa merusak dengan teknik radiografi. Kemudian ada lampu Petromax yang menggunakan thorium agar nyala lampu lebih terang. Kemudian di bidang hidrologi itu digunakan untuk mengukur kecepatan aliran atau debit fluida dalam pipa, kemudian menentukan jumlah kandungan air dalam tanah, kemudian mendeteksi kebocoran pipa yang terbenam dalam tanah, kemudian memeriksa endapan lumpur, pelabuhan dan terowongan ya, dengan cara mengukur cara lumpur bergerak dan terbentuk. Kemudian bisa juga untuk mengukur tinggi permukaan cairan dalam suatu wadah tertutup. Untuk di bidang seni dan sejarah, paling populer adalah karbon 14. Itu digunakan untuk menentukan umur fosil ya. Jadi sering ditanyakan ini untuk karbon 14-nya. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi pemalsuan keramik dan lukisan. Oke, contoh-contoh soalnya bisa dilihat pada tampilan berikut ini ya. Bisa kalian baca sendiri, itu sudah jawabannya semua.